Om Swastiastu. Selamat pagi Miss, perkenalkan nama saya Feni Shanta Burkaro dengan NIM 2413101023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah fungsi kompleks. Presentasi ini terdiri dari 9 soal dan setiap soal membahas materi yang berbeda dalam fungsi kompleks. Pada soal yang pertama diminta menentukan domain terbesar dari fungsi fz sama dengan cos z tambah 3e. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui sifat dari fungsi kosinus dalam bidang kompleks. Fungsi kosinus termasuk fungsi entir, yaitu fungsi yang analitik di setiap titik pada bidang kompleks. Selain itu, penambahan konstanta 3i hanya menggeser fungsi dan tidak menimbulkan titik yang tidak terdefinisi. Oleh karena itu, fungsi ini tetap terdefinisi untuk semua nilai z. Jadi domain terbesarnya adalah seluruh bidang kompleks atau C. Pada soal yang kedua diminta menentukan nilai ln 2 tambah 2i dan ln 2 tambah 2i. Langkah pertama adalah mengubah bilangan kompleks ke bentuk polar. Untuk itu kita harus menentukan modulus dan argumennya terlebih dahulu. Modulus menunjukkan jarak titik terhadap titik asal, sedangkan argumen menunjukkan sudut yang dibentuk terhadap sumbu real positif. Modulus dari 2 tambah 2i diperoleh dengan rumus akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Karena titik 2 tambah 2i berada di kuadran pertama, maka argumennya adalah pi per 4. Selanjutnya menggunakan rumus prinsipal logaritm, diperoleh nilai utama logaritma kompleks yaitu 3 per 2 ln 2 tambah i pi per 4. Nah, perlu diperhatikan bahwa logaritma kompleks berbeda dengan logaritma pada bilangan real. Pada bilangan kompleks, suatu bilangan dapat memiliki banyak argumen karena sudut dapat ditambahkan kelipatan 2pi. Oleh karena itu, logaritma kompleks memiliki tak hingga banyak nilai. Bentuk umumnya adalah 3 per 2 ln 2 tambah i dikali pi per 4 tambah 2 kpi, dengan k bilangan bulat. Nah, pada soal ketiga diberikan kontur berupa lingkaran mutlak Z sama dengan 3. Untuk bagian A, fungsi yang diberikan adalah 1 per Z min I. Langkah pertama adalah mencari singularitasnya, yaitu titik yang menyebabkan penyebut bernilai 0. Dari sini diperoleh singularitas pada Z sama dengan I. Selanjutnya kita periksa apakah titik tersebut berada di dalam kontur. Nah, nilai modulus dari I adalah 1. Karena 1 lebih kecil dari 3, maka titik I berada di dalam lingkaran mutlak Z sama dengan 3. Karena bentuk fungsi sesuai dengan rumus integral Cauchy, kita dapat langsung menerapkan rumus tersebut. Hasil integral yang diperoleh adalah 2pi. Nah, pada bagian B diberikan fungsi 1 per Z min 4 dikali Z tambah I. Fungsi ini memiliki dua singularitas, yaitu Z sama dengan 4 dan Z sama dengan min I. Selanjutnya, kita menentukan posisi kedua singularitas terhadap kontur yang diberikan. Nah, di sini terlihat titik Z sama dengan 4. Memiliki modulus 4 sehingga berada di luar lingkaran mutlak Z sama dengan 3. Sedangkan titik Z sama dengan min I memiliki modulus 1 sehingga berada di dalam lingkaran. Karena terdapat lebih dari satu faktor pada penyebut, penyelesaian integral tidak sesederhana bagian A. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan konsep residu. Pada bagian C diberikan fungsi fz sama dengan 1 per z pangkat 2. Untuk menentukan nilai integralnya, kita terlebih dahulu mencari singularitas fungsi tersebut. Singularitas terjadi ketika penyebut sama dengan 0, sehingga diperoleh z sama dengan 0. Karena titik 0 berada di dalam lingkaran mutlak z sama dengan 3, maka kita perlu melihat bentuk fungsi ini dengan lebih teliti. Meskipun singularitas berada di dalam kontur, bentuk fungsi yang diberikan adalah 1 per z kuadrat, bukan 1 per z. Dalam integral kontur, koefisien yang berpengaruh adalah suku 1 per z. Karena tidak terdapat suku tersebut, maka nilai integral pada kontur tertutup adalah 0. Jadi hasil integral bagian C adalah 0. Pada bagian D diberikan fungsi E pangkat Z, sedangkan pada bagian E diberikan fungsi polinom. Kedua fungsi ini merupakan fungsi analitik di seluruh bidang kompleks atau disebut fungsi entir. Karena tidak memiliki singularitas di dalam maupun di luar kontur, maka berdasarkan teorema Cauchy, integral keduanya bernilai 0. Maka di sini dapat kita simpulkan nilai integral kontur fz dz sama dengan 0, yaitu C, D, dan E.
dan nilai integral kontur FZ/DZ bernilai 2 pi sama dengan A. Pada soal keempat ini, kita diminta menentukan jenis singularitas dari beberapa fungsi yang diberikan. Untuk fungsi pertama penyebut menjadi 0 pada titik Z sama dengan min 2, dan Z sama dengan 1. Setelah dilakukan penyederhanaan, faktor Z tambah 2 dapat dicoret sehingga singularitas di Z sama dengan min 2, menjadi singularitas terhapuskan atau removable singularity. Setelah faktor Z tambah 2 dicoret, masih tersisa Z min 1 pangkat 5 pada penyebut. Oleh karena itu, titik di Z sama dengan 1 merupakan Paul order 5. Untuk fungsi B, singularitas terjadi pada Z sama dengan I. Karena faktor penyebut berpangkat 1, maka jenis singularitasnya adalah Paul sederhana atau Paul order 1. Pada fungsi C, terdapat dua titik yang menyebabkan penyebut 0, yaitu Z sama dengan 4 dan Z sama dengan min I. Keduanya merupakan Paul sederhana karena masing-masing hanya muncul satu kali pada penyebut. Nah, pada fungsi E pangkat Z tidak memiliki singularitas sama sekali karena tidak terdefinisi untuk semua bilangan kompleks. Jadi, tidak memiliki singularitas atau interfunction. Pada fungsi E, yaitu 1 per Z pangkat 2, singularitas terjadi di Z sama dengan 0. Karena penyebut berpangkat 2, maka jenis singularitasnya adalah Paul order 2. Dari seluruh fungsi yang diberikan, maka dapat kita simpulkan tidak ada yang memiliki singularitas esensial. Dan sedangkan di singularitas terhapuskan hanya terdapat pada fungsi A, dan Paul terdapat pada fungsi B, C, dan E. Pada soal kelima diketahui bahwa integral suatu fungsi pada kontur C bernilai A. Kemudian diberikan kontur D yang arahnya berlawanan dengan kontur C. Yang ditanyakan adalah nilai integral D3FZ dz. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan sifat dasar integral kontur, yaitu jika arah lintasan dibalik, maka nilai integralnya juga berubah tanda. Selanjutnya, karena kontur D berlawanan arah dengan kontur C, maka berlaku integral D Fz dz sama dengan min integral C Fz dz. Karena diketahui integral pada C bernilai A, maka integral pada D bernilai min A. Selanjutnya terdapat konstanta 3 pada fungsi yang diintegralkan. Berdasarkan sifat linearitas integral, konstanta dapat dikeluarkan dari integral sehingga diperoleh integral D 3Fz dz sama dengan 3 dikali min A. Jadi hasil akhirnya adalah min 3A. Pada soal ke-6 diminta menentukan jari-jari kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 3z tambah i pangkat n. Bentuk ini merupakan deret geometri karena setiap suku merupakan pangkat dari suatu bentuk yang sama, yaitu 3z tambah i. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan syarat konvergensi deret geometri. Deret geometri akan konvergen jika nilai mutlak rasionya kurang dari 1. Karena rasionya adalah 3z tambah i, maka syaratnya menjadi mutlak 3z tambah i kurang dari 1. Kemudian bentuk tersebut disederhanakan dengan mengeluarkan faktor 3, sehingga diperoleh mutlak z tambah i per 3 kurang dari 1 per 3. Bentuk ini sudah menunjukkan daerah konvergensi. Dari persamaan mutlak Z tambah I per 3 kurang dari 1 per 3 menyatakan daerah berbentuk lingkaran. Pusat lingkarannya berada di titik min I per 3 dan jari-jarinya adalah 1 per 3. Pada soal ketujuh kita diminta menghitung integral kontur, yaitu integral kontur Z pangkat 1000 tambah E pangkat Z per Z tambah I pangkat 3 dz dengan kontur mutlak Z min 2i sama dengan 5. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik singularitas dari fungsi tersebut. Singularitas terjadi ketika penyebut sama dengan 0. Karena penyebutnya adalah Z tambah i pangkat 3, maka diperoleh 3 Z tambah i pangkat 3 sama dengan 0, yang menghasilkan Z sama dengan min i. Jadi fungsi ini hanya memiliki satu singularitas, yaitu di titik Z sama dengan min i. Setelah menemukan singularitas di Z sama dengan min I, kita harus memastikan apakah titik tersebut berada di dalam kontur atau tidak. Kontur yang diberikan adalah mutlak Z min 2I sama dengan 5.
yang berarti lingkaran ini berpusat di 2i dan memiliki jari-jari 5. Untuk mengetahui posisi titik min i, kita hitung jaraknya terhadap pusat lingkaran dengan cara mutlak min i min 2i sama dengan mutlak min 3i sama dengan 3. Karena jaraknya 3 dan jari-jari lingkaran adalah 5, maka titik min i berada di dalam kontur. Hal ini penting karena rumus integral Cauchy hanya bisa digunakan jika singularitasnya berada di dalam lintasan tertutup. Setelah mengetahui bahwa singularitas berada di dalam kontur, kita mulai menyesuaikan soal dengan rumus integral Cauchy untuk turunan. Penyebut fungsi adalah z tambah i pangkat 3 sama dengan z min dikali min i pangkat 3. Bentuk ini sesuai dengan rumus yang tertera pada slide. Karena pangkat penyebutnya 3, maka n tambah 1 sama dengan 3, sehingga n sama dengan 2. Artinya kita harus mencari turunan kedua dari fungsi fz. Fungsi yang akan diturunkan adalah fz sama dengan z pangkat 1000 dan ditambah e pangkat z. Turunan pertama diperoleh dengan aturan turunan biasa, yaitu f absen z sama dengan 1000 z pangkat 999 tambah e pangkat z. Kemudian diturunkan lagi sehingga diperoleh turunan kedua, yaitu f double absen z sama dengan 1000 dikali 999 z pangkat 998 ditambah e pangkat z. Turunan kedua ini diperlukan karena pada slide sebelumnya kita memperoleh nilai n sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai turunan kedua di titik singularitas, yaitu z sama dengan min 1. Kita substitusikan f double absen min i sama dengan 1000 dikali 999 dikali min i pangkat 998 tambah e pangkat min i. Karena min i pangkat 2 sama dengan min 1, maka min i pangkat 998 sama dengan min i pangkat 2 dikali 499 sama dengan min 1 pangkat 499 sama dengan min 1. Sehingga hasilnya menjadi f double absen min i sama dengan min 999.000 ditambah e pangkat min i. Dengan rumus Euler, e pangkat min i sama dengan cos 1 min i sin 1. Maka untuk menyederhanakan e pangkat min i digunakan rumus Euler, e pangkat ix sama dengan cos x tambah i sin x. Jika x sama dengan min 1, maka e pangkat min i sama dengan cos 1 min i sin 1. Selanjutnya nilai ini disubstitusikan ke dalam rumus integral Cauchy. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir integral seperti yang ditunjukkan pada slide. Pada soal ke-8 diminta menyatakan fungsi 1/z dikali z min 3 ke dalam bentuk deret untuk mutlak z kurang dari 1. Karena bentuk ini belum bisa langsung diubah menjadi deret, maka langkah pertama adalah memecahkan menjadi pecahan parsial. Tujuannya agar setiap suku lebih mudah dikembangkan menjadi deret geometri. Setelah bentuknya sesuai dengan deret geometri, kita langsung menerapkan rumus 1/1 min w sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga w pangkat n dengan w sama dengan z per 3. Hasil akhirnya adalah representasi fungsi dalam bentuk deret pangkat. Representasi ini berlaku untuk mutlak z kurang dari 1, karena syarat tersebut menjamin deretnya konvergen. Setelah menggunakan pecahan parsial, diperoleh 1/z dikali z min 3 sama dengan min 1/3z tambah 1/3 dikali z min 3. Kemudian suku 1/z min 3 diubah menjadi bentuk 1/1 min z per 3. Mengapa demikian? Karena kita ingin menggunakan rumus deret geometri, yaitu 1/1 min w sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga w pangkat n. Pada soal nomor 9, saya diminta menjelaskan salah satu teorema penting dalam analisis kompleks, yaitu teorema Laurent. Teorema Laurent merupakan perluasan dari deret Taylor yang digunakan untuk mempresentasikan suatu fungsi kompleks dalam bentuk deret pada daerah cincin atau analus. Teorema Laurent ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi fz analitik pada daerah cincin
maka mutlak Z min A kurang dari R1 dan lebih dari R2. Maka fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Fz sama dengan sigma n sama dengan min tak hingga sampai tak hingga Cn dikali Z min A pangkat n yang konvergen untuk setiap Z pada daerah cincin tersebut. Deret Lorentz ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian analitik dan bagian prinsipal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Miss. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Om Santi 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 Om.